Salam sejahtera. Saya Herlinda Noah SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi Kementerian Agama batch 3 tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMA Katolik Baleribu dengan nomor peserta ujian 20254511413. Berikut ini adalah kartu ujian saya. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Semangat. Masih. Sudah lapar? Sudah dulu. Sudah lapar? Ya. Sebentar itu terakhir gorengan. Ya. Masuk gelas. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Doanya dari kitab Mazmur bab 23 ayat 1 sampai dengan 6. Mari, satu orang boleh pimpin kita dalam doa. Ibu guru serta teman-teman sekalian, dalam kita ini sejenak kita menyiapkan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Dalam kita bersama-sama mendengarkan kitab Mazmur. Tuhan Engkau yang baik. Sekarang kami akan melakukan kegiatan belajar mengajar. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami agar semua kegiatan yang kami lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji ya Tuhan, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Juri yang telah memimpin kita dalam doa untuk membuka kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Masih semangat ya? Masih. Oke. Sebelumnya Ibu akan mengabsen. Siap-siap yang tidak hadir. Elizabeth Mogi, hadir Bu. Febriana Tako, hadir Bu. Florida Utae, Fortunata, hadir. Hanum Juniati, hadir Bu. Claudia C. Kita tidak hadir. Tadi 3 orang ya? Ya. Alasannya Sakit. Oke. Terima kasih untuk kita yang hadir pada hari ini. Untuk materi aku pribadi yang unik ini, nanti ada bagian pembuka, ada diskusi kelompok, nanti ada kesimpulan, kemudian ada kuis. Setelah kuis, baru ada refleksi. Doa sudah? Oke. Tujuan pembelajaran kita kali ini untuk materi aku pribadi yang unik, Ibu bisa minta satu orang untuk baca. Angkat tangan. Saya. Silakan Sherlyn. Tujuan pembelajaran mampu memahami diri sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasan, sehingga mencintai dan menerima diri serta bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai manusia yang unik. Oke. Mampu memahami diri sebagai makhluk pribadi yang unik dengan segala kemampuan dan keterbatasan. Apakah di sini yang merasa mampu semua? Tidak. Terbatas semua? Tidak. Ada kemampuan dan ada Keterbatasan. Oke, itu tujuannya memahami, kemudian sehingga apa?
mencintai dan Mengenali serta bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai manusia yang unik. mencintai dan menerima. Siapa yang tidak mencintai dirinya? Kalau mereka yang bunuh diri, Tidak ada yang mencintai dirinya, sehingga mereka mengambil jalan pintas. Oke. Itu tujuan kita pada hari ini. Bisa tercapai tidak? Bisa. Oke. Ada dimensi profil lulusan berbasis cinta. Dimensi profil lulusan berbasis cinta. Jadi materi kita hari ini aku pribadi yang unik tapi berbasis cinta. Yang pertama, satu orang selain Sherwin. Siapa? Oke, Sherwin. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meneladani cinta Allah yang menciptakan manusia secara istimewa. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni meneladani cinta Allah yang menciptakan manusia secara Istimewa. Oke. Selanjutnya, satu orang lagi, Jun, silakan. Yang kedua, penalaran kritis, seperti membedakan perlakuan Allah terhadap manusia dengan makhluk hidup orang lain. Makhluk hidup yang lain, membedakan perlakuan Allah antara manusia dengan makhluk hidup yang lain. Siapa? Ada. Ini siapa? Putri Aryani. Putri Aryani. Ya, berapa persen? Kalau sekarang berapa persen? Total. Zero. Ya, zero. Itu tadi kamu bisa main piano gitu gimana? Tuh pakai belajar gimana tadi kamu? Wah, tadi aku lihat. Wah, tekniknya bener ya, tekniknya bener. Itu alhamdulillah juga. Iya, Farida. Wow. Tapi kalau misalnya ketemu sama teman-teman musisi, baru sharing ini progress chordnya gimana, Oh. chordnya apa, gitu. Jadi kamu belajar dari situ. Iya. Jadi aku tuh baca katanya kalau kamu tuh punya belajar tuh melihat dengan hati, bermusik dengan rasa, betul ya? Iya, betul banget. Dan kamu bermusik dari usia berapa? Kalau bermusik sebenarnya udah suka nyanyi dari umur 2 tahun. Kayak nyanyi biasa anak itu. Beneran nyanyi. Saya kan akhirnya juga bicara apa? Dia kan belum 2 tahun. Dia menjadi orang berbeda. Mengapa Putri Aryani dibully atau sering mengalami diskriminasi? Angkat tangan. Ya, silakan Raffi. Karena keadaan fisiknya. Karena keadaan fisiknya. Siapa lagi mungkin yang mau jawab? Ada lagi? Kenapa Putri Aryani dibully atau didiskriminasi oleh bahkan mungkin teman-temannya? Dia dianggap apa? Hah? Dianggap apa? Hah? Sombong atau pansos ya? Oke, bahwa karena keadaan Putri Aryani bagi orang-orang itu dia tidak layak ya untuk menjadi orang terkenal, menjadi penyanyi. Oke. Sikap apa yang dilakukan oleh Putri Aryani dalam menghadapi kendala yang dialami? Jul, silahkan. Sikap Putri Aryani dalam menghadapi kendala yang dialami yaitu sabar, dia tahu bahwa akan datang suatu kemudahan. Oke. Dia sabar, dia tahu bahwa akan datang suatu kemudahan Tuhan akan memudahkannya. Oke. Apa makna yang dapat kalian ambil dari video tersebut? Video tadi yang sudah kita nonton tadi, makna yang mungkin dapat kalian ambil? Ada yang mau jawab? Selain Jun, ada yang mau jawab? Kalian? Maknanya itu setiap manusia memiliki kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Oke, yang kedua siapa lagi? Yang pertama, kalian tadi katakan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan keterbatasan. Raffi, silakan. Yang kedua, tidak boleh merendahkan orang lain. Tidak boleh merendahkan orang lain. Dan sampai di kelas ada yang sering membuli teman? Tidak ada. Tidak ada ya, syukurlah. Oke, ya mungkin ada yang jawab. Yang lain lagi yang mau jawab? Siren, silakan. Tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Maka yang diambil adalah tetap bersyukur dengan keadaan apapun yang kita miliki, kemampuan dan keterbatasan kita
kita tetap bersyukur. Ada yang lain mungkin? Ada yang mau jawab lagi? Makna dari video tadi? Jun, silakan. Makna dari video tersebut menggambarkan bahwa jika kita memiliki keterbatasan, kita jangan putus asa, teruslah berkembang dan menunjukkan apa yang kita mau. Oke. Walaupun kita memiliki keterbatasan, kita jangan putus asa. Apapun latar belakang kita, keluarga kita, mungkin keadaan fisik kita, intelektual sekalipun, kita terus belajar ya. Oke, itu berkaitan dengan video tadi. Sekarang mungkin ada yang mau bertanya? Aira, mau tanya? Silahkan. Ibu sama bertanya bahwa Ibu menjelaskan bahwa manusia itu istimewa karena memiliki akal budi. Oke. Jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan anjing yang menolong tuannya dari ancaman bahaya? Oke, bahwa manusia itu dikatakan istimewa ya. Istimewa. Terus pertanyaan Aira itu bagaimana dengan anjing yang memiliki tuan ya? Memiliki tuan, dia menyelamatkan atau menolong tuannya dari ancaman bahaya. Oke. Manusia dikatakan istimewa karena memiliki akal budi. Bagaimana dengan anjing? Saya akan tahu mungkin kenapa anjing bisa menolong tuannya? Apakah dia memiliki akal budi? Tidak. Apa yang dimiliki oleh anjing? Naluri. Naluri atau apa? Building insting ya. Memiliki insting atau naluri. Tidak ada yang bisa jawab, ternyata bisa. Bukan dari Aira bahwa manusia memiliki akal budi, anjing tidak memiliki. Tapi kenapa hewan dia bisa menyelamat atau dia buat sesuatu yang menurutnya? Ada anjing yang sebelum makan tuannya suruh doa dulu. Ada di TikTok ya, ada tuannya dia sudah simpan daging di piring, kemudian dia punya anjing seserang itu serang anjing itu ada di situ tuh salah lupa anjing. Tuannya simpan ini daging di piring. Ketika dia mau makan, tuannya bilang doa dulu. Dia tidak akan makan. Kemudian doa dulu, selesai itu dia makan. Itu kenapa? Karena insting atau naluri. Jadi bukan karena, wih berarti anjing ada akal budi kok. Tidak. Akal budi hanya dimiliki oleh manusia. Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian kerjakan dalam kelompok. Kita buat dalam 4 kelompok tadi sudah dibagikan. Silakan Helen dengan teman di belakang, kelompok 2 di sini dengan Jun Helen silakan bertemu dalam kelompok. Ibu mau ketika presentasi sebentar, setiap orang dia berpartisipasi dalam menjelaskan atau mempresentasikan. Jadi bagi yang berjam nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6. Supaya setiap orang dia terlibat aktif sampai hanya beberapa orang saja. Setiap kelompok memberikan nama kelompoknya. Mau pakai nama apa? Pahlawan atau
Terserah nama yang menurut kalian indah atau unik, silahkan beri nama kelompok. Tidak ada dari nama kelompok? Ada Bu. Ada? Ya. Harus benar disampaikan. Oke, silakan. Baik, selamat siang ya semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Jadi nama kelompok kami adalah Lentera Muda. Kata lentera yang berarti beneran, dan muda yang berarti generasi muda. Jadi kata lentera muda yang berarti kami menjadi penerang bagi orang lain, bagi generasi muda. Termotivasi dari sosok Putri Aryani, walaupun memiliki keterbatasan, tetapi dia tetap semangat dan tidak putus asa dalam menghidupi. Nomor 2, apa yang mendorong Putri Aryani sehingga bisa mengubah keterbatasan menjadi sebuah kekuatan? Jawab, yang membuat dorongan Putri Aryani yang pertama, dukungan dari orang tua, teman, dan keluarga, dan juga tekad yang kuat dari dalam diri untuk terus berkembang. Nomor 3, mengapa manusia diciptakan berbeda dengan makhluk hidup yang lain? Jawab, karena Tuhan ingin kita manusia bisa saling melengkapi dan mencintai walaupun berbeda. Apa yang dimaksud manusia diciptakan sebagai pribadi yang unik? Yang dimaksud adalah karena manusia memiliki akal dan budi, perasaan dan hati nurani, serta martabat sebagai citra Allah yang unik. Nomor 5, apa yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain? Yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain adalah akal dan budi, hati nurani serta martabat. Yang terakhir, sikap dan tindakan apa saja yang harus Anda lakukan dalam rangka mengembangkan diri. Sikap yang dilakukan yang pertama, rajin berdoa dan selalu bersyukur. Yang kedua, mengembangkan bakat yang dimiliki. Yang ketiga, tidak mudah menyerah dan percaya diri. Sekian presentasi dari kami. Jika ada teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi, kami silakan. Tidak ada? Oke, beri tepuk tangan untuk silakan kelompok 1 kembali ke tempat mereka sudah mempresentasikannya dengan baik. Siap-siap kelompok 2, silakan. Kelompok 2, panggil kelompok 1 keren. Berjilbab keren. Silakan, ini nama kelompoknya apa ya? Sebentar, presentasi nanti. Dan sampai nama kelompoknya silakan.
ini masih surat-surat. Selamat siang kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan nama kelompok kami. Nama kelompok kami yaitu Cerdas Ceria. Maknanya ialah kelompok yang fokus pada kecerdasan dan keceriaan. Sebelum kami mempresentasikan Oke, mungkin ada yang mau tanya, silakan atau mau beri masukan. Tidak ada. Oke, kita tepuk tangan. Mau bertanya takut tadi? Oke, semua kelompok sudah presentasi ya? Ya. Sudah presentasi. Terima kasih banyak untuk keterlibatan dan juga keaktifan kalian semua ya. Tadi semua terlibat? Terlibat. Oke. Sudah presentasi, ada berapa pertanyaan tadi? Oke, dari materi awal tadi tentang materi apa tadi? Dari pertanyaan yang tampil dari awal Ibu berikan gambar tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Satu orang satu boleh beri satu kesimpulan secara singkat gambaran umum. Silakan bisa berikan kesimpulan. Jun, silakan. Kesimpulan dari materi hari ini. Satu-satu ya, setiap orang satu yang memberikan kesimpulan. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu aku pribadi yang unik, menggambarkan bahwa setiap manusia memiliki keunikan dan karakteristiknya sendiri. Di dalam keunikan dan karakteristik itu, manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam menangani hal tersebut, ketika mengalami kekurangan atau keterbatasan, kita selalu bersyukur dengan apa yang diberikan kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa setiap kekurangan itu pasti Tuhan akan memudahkan kita. Dan dengan kelebihan tersebut, kita harus selalu mensyukuri dan mengembangkan kelebihan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Sudah memberikan kesimpulan, mungkin ada yang lain? Oke, Ranti silakan. Kesimpulan dari saya, setiap orang itu memiliki keterbatasan dan kelebihan masing-masing. Oke, bahwa setiap orang memiliki kemampuan atau kelebihan dan keterbatasan. Ada lagi mungkin? Silakan Helen. Kemampuan atau talenta yang Tuhan sudah berikan harus dikembangkan dengan maksimal. Kemampuan atau talenta yang diberikan oleh Tuhan itu harus dikembangkan. Ada satu bacaan tentang apa? Tuhan yang memberikan kepada para pekerjanya yang menerima satu dia buat apa? Di dalam memberikan buah, dia mengembangkannya. Terus bagaimana Tuhan ketika pulang, apa yang dilakukan oleh Tuhan itu terhadap dia mengumpulkan talentanya? Tuhan melebarkan dalam kecelakaan dan kerenakan. Oke, dia memberikan hukuman ya. Di sana ada tangisan dan getah gigi. Jadi ketika ada talenta Tuhan berikan kembang atau sampai Tuhan ambil kembali. Oke, mungkin ada yang lain? Silakan, Sylvia. Menjadikan diri saya bermanfaat tidak hanya untuk diri saya sendiri tetapi juga orang lain. Oke, bahwa setiap kita menjadikan diri kita itu bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang lain sesama kita. Ada lagi? Silakan Andini. Oleh karena saya diciptakan secara istimewa, maka
maka sepatutnya saya bersyukur kepada Tuhan. Oke, bersyukur kepada Tuhan karena kita diciptakan secara istimewa. Siapa lagi? Sudah? Sudah. Kita berikan tepuk salut. Selesai kesimpulan, sekarang kita masuk pada kuisis. Ibu sudah bisa bawa HP ya? Sudah. Di kuisis ada link yang Ibu baru saja kirim ke grup kelas. Silahkan diakses linknya. Sudah lihat linknya di grup? Sudah. Sudah. Cara manusia beradaptasi dengan lingkungan dengan manusia punya akal budi dan harus belajar dan berinovasi. Oke, kira-kira itu ya, bisa masing-masing bisa mengukur kemampuan ya. Ibu jelaskan sedikit dan semua ini kalian sudah jawab tadi ya. Bahwa semua manusia itu diciptakan secara unik dan istimewa. Keunikan itu bisa diamati dari apa? Dengan visi, psikis, bakat atau kemampuan dan pengalaman dirinya. Satu orang baca ini keunikan diri itu satu orang ya. Oke, selesai. Sekarang masuk pada tahap refleksi. Nanti ada pertanyaannya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini? Senang. Ada yang ngantuk ya? Semangat ya. Terima kasih untuk keterlibatan kita ya. Oke. Apakah hal terpenting yang kalian pelajari dan bermanfaat bagi kehidupan kalian? Kenapa? Seru. Ya. Terus greget ketika ini mengalami kendala tadi, rasanya ya panik. Oke. Untuk materi ini kita sudah selesai ya dengan materi aku pribadi yang unik. Semoga tujuan tadi di awal bisa tercapai. Dengan itu, dengan keistimewaan yang Tuhan berikan, kita bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Nah, kegiatan pembelajaran kita adalah Ibu minta 10 orang untuk pimpin kita dalam Segala upaya kami dalam tangan-Mu, semoga Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami setiap langkah kami. Demi Kristus Tuhan yang pengendara kami. Amin. Dalam Bapa. Terima kasih Ibu yang telah memimpin kita dalam doa itu. Kita beri tepuk salut untuk diri kita sendiri. Tepuk salut. Salut. Gue suka ya, lanjut coy. Oke, Ibu kaget. Ada anak baru dikasih apa ya? Oke, terima kasih untuk partisipasi kita. Untuk materi selanjutnya itu tentang kesetaraan pria dan wanita. Di rumah kalau sempat baca-baca dulu materinya supaya
ketika les nanti dipermudah ya pembelajaran kita selanjutnya. Hanya itu saja, Ibu sampaikan terima kasih. Selamat siang.